Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tapak saya. Nah, saya di sini mengambil set A dengan tanda ini titik hitam. Nah, saya akan mengawali dengan analisa makro. Nah, nomor 1 yaitu pasar timbul, dan nomor 2 adalah SMK Negeri 63 Jakarta. Nomor 3 ada Koramil. Nomor 4 ada Swalayan Fortuna. Dan nomor 5 ada Hutan Lestari. Dan nomor 7 dan 8 ada Gerbang Tol. Dan nomor 8 ada Rumah Sakit Mitra Graha. Nah, di sini kondisi existing tapak berada di jalan lokasi Muhammad Kafi, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan mempunyai luas site yang 5.000 meter persegi dengan KDB 50% dan KLB-nya 1,5%. Nah, sekeliling area tapak dari utara terdapat rumah warga dan timur terdapat Jalan Muhammad Kafi, dan di seberang sana ada tanah kosong, dan yang sebelah selatan terdapat Jalan Aselih dan terdapat seberang ruko. Yang sisi barat terdapat Jalan Aselih 1 dan adanya rumah warga seperti jalan gang. Nah, di sini kondisi tapaknya tanah berkontur dengan titik rendah ke Jalan Aselih 1. Jadi yang terendah di Jalan Aselih 1, yang tinggi di Jalan Muhammad Kafi. Untuk pencapaian akses dari luar, pada simbol garis biru ini adalah akses terdekat atau jalan terdekat di area set. Nah, di sekitar tapak, jalan sekitar tapak itu dua arah jalannya, dan terdapat trotoar di sekeliling Jalan Muhammad Kafi. Pada tepi Jalan Muhammad Kafi dan Aselih terdapat juga saluran kota. Nah, untuk tanggapannya, adanya akses masuk dan keluar untuk kendaraan, saya menggunakan di Jalan Muhammad Kafi. Kenapa? Karena Jalan Muhammad Kafi adalah akses yang utama, jalan rayanya. Terus perjalanan kaki terasa aman, adanya zebra cross. Nah, jadi di pertigaan sini akan adanya zebra cross untuk pejalan kaki. Nah, di sebelah selatan terdapat akses BOH. Nah, BOH-nya saya taruh di Jalan Aselih 1 karena tidak mengganggu jalan raya yang utama. Nah, pada sisi barat terdapat akses untuk keluar masuk pihak pengelola. Nah, perlu adanya pihak pengelola entah untuk suplai barang atau dan lain-lain. Nah, saya taruh di Jalan Aselih. Untuk zoningnya, analisa zoning yang semakin dekat dari jalan raya otomatis sifatnya akan publik. Saya bikin publik. Nah, area yang dekat Jalan Muhammad Kafi dan Aselih adalah area publik, dan semakin jauh dengan entrance area semi publik dan kemudian privat. Nah, yang hijau ini adalah area publik. Nah, yang biru semi publik karena dia nggak terlalu jauh dari jalan raya. Nah, privat yang warna merah. Nah, privat ini perlu ketenangan, jadi meminimalisir kebisingan dari kendaraan. Nah, ini analisa kebisingannya. Nah, pada dasarnya di sini analisa kebisingannya itu terjadi karena volume, karena kendaraan ya di area set. Nah, pada Jalan Muhammad Kafi itu kebisingannya lebih tinggi karena dia yang pasti jalan utama. Nah, dan pada Jalan Aselih juga mengalami kebisingan karena di situ berpapasan dengan Jalan Muhammad Kafi dan adanya pertigaan, pasti akan timbul kebisingan nih, yang bising ya. Nah, Jalan Aselih 1 tidak terlalu bising karena
di sini tidak jalan raya, dia cuma gang, seperti gang. Nah, jadi ini tanggapan saya. Nah, yang merah itu yang bising, dan yang biru sedang, yang hijau tenang. Nah, untuk orientasi bangunan terhadap matahari. Nah, di mana intensitas cahaya matahari di daerah DKI yaitu 32 sampai 26 derajat, di mana kategorinya termasuk tinggi ya. Nah, jadi di sini tanggapan saya, adanya penghijauan yang baik di area publik, semi publik yang warna hijau tadi kan. Dan penggunaan green roof untuk meminimalisir panas pada area head island. Nah, dan menggunakan sun shading atau secondary skin. Posisi bangunan di posisi tengah sehingga cahaya bisa masuk secara maksimal sehingga berfungsi dengan baik. Nah, demikian penjelasan saya tentang mengenai analisa tapak Pusdiklat Kominfo. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang kontur tanah. Nah, di sini saya membuatkan kontur tanah dengan 3D ya. Untuk kontur tanahnya, titik yang paling terendahnya yaitu berada di Jalan Aseli 1. Itu yang paling terendah. Nah, untuk yang paling tertinggi yaitu terdapat di Jalan Muhammad Kafi. Nah, berikut adalah elevasi tampak dari sebelah utara dan tampak tanahnya sebelah selatan. Nah, untuk kontur tersebut. Untuk masa bangunannya, zona masa bangunannya ya. Nah, untuk masa bangunannya ada slide berikutnya. Kalau ini zona masa bangunannya. Nah, sesuai dengan tanggapan saya yang tentang analisa tadi, Jalan Muhammad Kafi yaitu sebagai area dekat Jalan Muhammad Kafi, yaitu saya fungsikan sebagai area publik karena dekat dengan jalan. Nah, terusnya adalah semi publik, dan terusnya yaitu ada privat. Nah, terus ada tambahan lagi pengelolanya. Nah, ini adalah section pertama, yaitu ada pengelola, privat, semi publik, dan publik. Nah, berikut section keduanya. Nah, ini ada nomor section kedua, yaitu publik, semi privat, semi publik, pengelola. Nah, berikut ini juga terdapat potongannya, potongan 1 dan potongan 2-nya. Nah, ini untuk potongan 4. Nah, sesuai analisa dan tanggapan saya bahwa saya titik entrance masuknya itu dari jalan utamanya, dari Muhammad Kafinya. Nah, jadi saya di sini menyediakan public area yang bisa digunakan untuk parkir dan drop off dan lain-lainnya. Sifatnya public, yaitu dekat di jalan Muhammad Kafi yang jalan utamanya. Kenapa saya nggak memilih untuk jalan Aseli? Karena jalan Aseli terlalu kecil dan agak sempit jika digunakan untuk lalu lalang mobil masuk. Makanya saya taruhnya di jalur yang utama, jalur Muhammad Kafi. Nah, ini konsep saya. Kenapa konsep saya miring miring gini? Nah, karena sebenarnya biar cahaya juga biar masuk dan bisa membuat link antar fungsi menjadi generator kawasan jadi saling menyatu. Nah, makanya saya agak miring bangunannya biar mendapatkan cahaya yang maksimal juga yang pastinya. Nah, untuk selanjutnya ini vegetasi. Untuk vegetasi kita sudah sepakati untuk satu kelompok kita masih mempertahankan vegetasi yang ini ya hasilnya, vegetasi yang mempertahankan pohon existing. Nah, untuk selanjutnya ini adalah transformasi konsep saya. Nah, sesuai tadi yang pertama pasti adanya pusat informasi, di mana utama dari informasi itu berada di dekat jalan Muhammad Kafi, di mana orang bisa mengaksesnya
turun dari drop off. Nah, itu dia langsung diarahkan ke pusat informasi. Nah, di sini juga ada public and parking, dimana ini bisa tempat publik dan parkir. Terus yang tengah ini yang yaitu multifunction lane, seperti kayak ada ballroom dan fasilitas lainnya. Nah, untuk yang area privat ini bisa digunakan untuk mes dan pusat pendidikan juga. Nah, dan sisanya adalah kemungkinan untuk pengelolanya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.